Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Aditya Septa Pramana, NPM 21310063 dari kelompok 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan melaksanakan skill lab yang ketiga, yaitu materinya sirkumsisi. Baik, untuk selanjutnya kita simak videonya. Selamat pagi Bu. Pagi Selamat dokter. pagi Adik. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Dr. Komang, saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini ya. Oke, jadi sini dengan adik-adik, ini ibunya. Iya dokter. Oke, jadi sesuai pendaftaran kemarin, kita akan langsung melakukan penyunatan hari ini ya. Nah, jadi jangan takut untuk penyunatan hari ini. Mungkin nanti ada yang merasa tidak nyaman dan juga sedikit sakit. Gak apa ya, jangan takut intinya. Ya, jadi nanti kita bakal langsung ke ruangan setelah ini. Gimana, apakah adik-adik bersedia? Untuk Dia itu, memang rada takut gitu dokter. Adik jangan takut ya, nggak usah khawatir, nanti bakal dibius kok, nggak sakit sama sekali, mungkin sedikit aja sakitnya, kayak digigit semut, nggak apa ya. Oke, baik Ibu, apakah menyetujui anaknya? Setuju dokter. Setuju ya. Oke, kalau memang setuju, adik menyetujui juga, mari kita langsung ke meja pemeriksaan ya, kita langsung melakukan penyunatan. Baik, untuk selanjutnya, sebelum melakukan sirkumsisi, saya akan mengenalkan alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk melakukan sirkumsisi. Baik, jadi alat dan bahan yang perlu kita sediakan, yaitu yang pertama, kita ada manekin beserta ada penisnya. Kemudian di sini ada hand spoon, kemudian ada spuit, ada betadine, kemudian ada alkohol swab, kemudian ada plester, ada kasa, kemudian ada lidocaine dan dak steril. Kemudian di sini ada benang, kemudian di sini ada pinset anatomis, pinset kirurgis. Kemudian di sini ada beberapa klem, kemudian yang terakhir itu ada gunting. Ini tuh alat dan bahan yang perlu kita siapkan sebelum sirkumsisi. Oke, baik. Pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu inform consent yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah ada kontraindikasi untuk melakukan sirkumsisi, yaitu kita lihat apakah terdapat epispadia maupun hipospadia. Jika terdapat, maka kita melakukan observasi terlebih dahulu, baru kita sirkumsisi. Nah, yang pertama-tama kita lakukan sterilisasi dengan povidone iodine dari distal ujung penis melingkar sampai ke bagian skrotum, sampai ke bagian pangkal penis. Nah, jika sudah, kita lakukan pemasangan duct steril. Pemasangan duct steril. Nah, jika setelah pemasangan duct steril, kemudian kita lakukan anestesi, yaitu dengan sebanyak setiap anestesinya itu sebanyak 0,2 cc. Kita lakukan pada bagian pangkal penis atau fascia box. Jadi pada saat kita melakukan injeksi, di sana kita akan merasakan seperti menembus kertas. Kita tusuk, kemudian kita aspirasi, memastikan apakah terdapat darah. Maksudnya kita lihat apakah terdapat terkenanya arterial maupun vena. Jika tidak ada, kita lakukan injeksi sebanyak 0,2 cc. Setelah itu kita tarik sedikit, kita lakukan pada bagian lateral kanan. Kita aspirasi sedikit, kemudian injeksi lagi sebanyak 0,2. Kemudian lakukan pada lateral sebelah kiri. Aspirasi dan injeksi. Oke. Untuk lebih bagus lagi, agar anestesinya lebih sempurna, bisa kita lakukan pada bagian preputiumnya. Oke. Aspirasi, injeksi, kemudian tarik lateral kanan. Oke, kemudian ke kiri. Oke.
kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya untuk anestesi itu sekitar 1 menit dia sudah teranestesi. Bisa juga kita cek menggunakan pinset. Diupayakan pada saat kita mengecek si pasien ya, atau yang adiknya atau pasiennya tidak melihat pada saat kita melakukan pengecekan, agar di sini seringkali apabila dia melihat ketika kita lakukan pengecekan, dia bilangnya sakit padahal tidak. Oke, kita cek di sini, bisa kita lakukan dengan pinset. Nah, pada saat seperti ini bisa kita lakukan, tanyakan, "Adek, apakah sakit, Dek?" Oke, apabila adeknya bilang tidak, berarti anestesinya sudah berhasil. Oke. Untuk tindakan selanjutnya yaitu kita membersihkan smegmanya. Kita bersihkan smegmanya dengan cara biasanya kan ini preputiumnya melekat pada glans penis. Kita menggunakan klem bengkok. Oke. Jika sudah, tinggal kita tarik preputiumnya hingga bagian dari corona glandis. Oke, kita bersihkan. Nah, jika sudah bersih, sekarang kita melakukan tindakan sirkumsisi dengan teknik dorsumsisi. Kita menggunakan 3 needle holder. Yang pertama kita pasangkan pada arah jam 6. Kemudian pada arah jam 11, mohon maaf. Kemudian arah jam 1. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menandakan atau membuat marker terlebih dahulu. Jadi untuk pada saat pemotongan arah jam 12, usahakan pada saat kita melakukan insisi itu posisinya sebelum 2 mili dari corona glandis. Setelah kita buat marker, kita lakukan insisi atau pengguntingan pada preputiumnya. Ingat, jangan sampai terkena glans penisnya. Sisakan sekitar 2 mili. Oke. Selanjutnya sini kita langsung melakukan insisi. Bisa dimulai dari bagian frenulumnya. Nah, di frenulum ini kita sisakan di sekitar 5 mili. Karena di bagian frenulum ini mengandung banyak saraf. Kita pastikan sampai ke arah corona glandis sekitar 2 mili. Oke, kita gunting sampai ke arah jam 12. Setelah itu pada bagian sisi kiri
Kemudian di sini kita sisakan sebanyak 5 mili. Oke, baik, di sini kita lakukan proses hecting. Yang pertama kita melakukan hecting pada rajam 6, yaitu bagian frenulumnya di bagian sini. Kemudian pada bagian arah jam 6, jam 9, dan jam 12. Nah, untuk hasil akhirnya bisa kita lihat. Oke, apabila sudah dilakukan hecting, kita lihat lagi apakah terjadi perdarahan. Jika terjadi perdarahan, kita hecting pada lokasi yang mengalami perdarahan. Kemudian jika sudah, kita lakukan kita berikan terlebih dahulu povidone iodine. Di sini kita untuk melakukan pembalutan setelah dilakukan hecting. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan pemasangan kasa setelah hitan. Selanjutnya yaitu kita lakukan edukasi kepada orang tua atau maupun adiknya, yaitu di sini kita suruh untuk observasi kembali atau dinilai kembali setelah 3 hari dari proses sirkumsisi, kemudian apakah terdapat komplikasi atau infeksi, dan di sini kita sarankan untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian dapat kita berikan medikamentosa yaitu analgesik, kemudian antibiotik. Mungkin sekian video yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Selamat siang.